Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas umumnya sering dikenal sebagai sosok lucu dengan lawakan-lawakannya. Padahal ia sebenarnya merupakan penyair dan sufi yang sangat cerdas. Dan ini adalah contoh bait syair yang dikenal luas sebagai buah karangan Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tuhanku, tidaklah pantas hamba menjadi penghuni surga, namun hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka. Maka beri hamba taubat dan ampunilah hamba atas dosa-dosa hamba, karena sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha agung. Sudah lama kaum muslimin di Indonesia akrab dengan syair Abu Nawas tersebut. Beberapa saat menjelang salat maghrib ataupun subuh, jamaah di masjid-masjid ataupun musala biasanya menyanyikan syair tersebut dengan syahdu. Bagi bangsa Indonesia, nama Abu Nawas atau Abu Nuwas dikenal terutama karena kelihayan dan kecerdikannya melontarkan kritik-kritik tetapi dibungkus dengan humor. Sesungguhnya ia sendiri adalah seorang sufi, intelektual sekaligus seorang penyair yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas tidak hanya cerdik tetapi juga nyentrik. Sebagai penyair, mula-mula ia suka minum khamar dan mabuk. Belakangan diketahui dalam perjalanan spiritualnya mencari hakikat Allah, kehidupan rohaninya memang cukup berliku, sangat mengharukan. Setelah menemukan Allah, inspirasi puisinya bukan lagi tentang khamar, melainkan nilai-nilai ketuhanan. Ia tampil sebagai penyair sufi yang tiada banding. Nama aslinya Abu Ali Al-Hasan Ibnu Hani bin Abdil Awal Al-Jalami. Ia lahir di Ahwaz, Persia, Iran pada 145 Hijriah ataupun 747 Masehi. Ayahnya, Marwan bin Muhammad, merupakan anggota legiun militer Khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus, yaitu Harun ar-Rasyid. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah ia belajar berbagai ilmu pengetahuan. Ia mulai dikenal sebagai penyair muda berbakat bersamaan dengan dimulainya pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah yang berlanjut pada masa pemerintahan Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ada beberapa riwayat yang menceritakan sebelum pertobatannya, Abu Nawas adalah seorang pemabuk berat. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Tapi meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Masa mudanya penuh dengan gaya hidup yang kontroversial, sehingga membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam. Walaupun begitu, sajak-sajaknya syarat dengan nilai keagamaan dan pertobatan, di samping cita rasa kemanusiaan. Abu Nawas belajar sastra dan bahasa Arab kepada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'in Al-Qattan, dan Azhar bin Sa'ad As-Samman. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, membawanya ke panggung kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Di Kufah, tempat Sayyidina Ali dimakamkan, bakat Abu Nawas pun digembleng. Amar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama-sama orang Baduy untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arabnya. Kemudian ia ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kepiawaiannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para pangeran. Tetapi gara-gara kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya berubah, cenderung memuja penguasa. Dalam kitab Al-Wasit fi Ad-Dabi Al-Arabi wa Al-Tarikihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Hanya sayangnya, karya-karyanya jarang ditampilkan dalam berbagai kesempatan ataupun diskusi keagamaan. Ia hanya dipandang sebagai seorang yang bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid. Melalui musikus istana, Ishaq al-Wawasuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana ataupun syairul bilad.
Dalam ensiklopedia Al-Munjid disebutkan, Abu Nawas diangkat sebagai pendekar para penyair yang bertugas mengubah puisi puji-pujian untuk khalifah. Sebagai penyair, tingkah laku Abu Nawas bisa disebut aneh, bahkan selebor. Tingkah lakunya membuat orang selalu mengaitkan karyanya dengan gejolak jiwanya. Ditambah dengan sikapnya yang jenaka, perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya menenggak arak menjadikannya penyair yang unik. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan-akan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia. Di lain pihak, Abu Nawas adalah sosok yang jujur. Sikap itu menjadikannya sejajar dengan tokoh-tokoh penting dalam khazanah keilmuan Islam. Zamannya adalah zaman keemasan Imperium Abbasiyah. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, peradaban Islam maju pesat. Banyak contoh penting lahir pada zaman ini. Cuma sayangnya keilmuan ini tidak dibarengi dengan perilaku yang baik dalam masyarakat. Kenyataan inilah yang menjerumuskan Abu Nawas yang kemudian larut dalam minuman keras dan hidup sebagai hedonis. Kedekatannya dengan kekuasaan bahkan pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Khalifah Bani Mudhar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia pun meninggalkan Baghdad setelah keluarga kerajaan jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Khasib bin Abdul Hamid Al-Jami. Tetapi, ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kendi tuanya, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang taubat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Memang, pencapaiannya dalam menulis puisi banyak diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi, justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak taubatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski bersama dengan Sultan Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tidak selamanya hidup dalam gemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kelaparan, tetapi justru membawa keberkahan tersendiri. Adalah Dr. Muhammad An-Nuwaihi yang mengungkapkan kehidupan gelap penyair ini. Dalam kitabnya Nafsyat, Abu Nawas disebutkan, Abu Nawas sangat tergantung pada minuman keras. Meski begitu, ia tetap mempunyai harapan dalam setiap kali jiwanya guncang. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah ataupun 806 Masehi. Ada pula yang menyebutkan tahun 195 Hijriah ataupun 810 Masehi atau 196 dan tahun 199 Hijriah ataupun 814 Masehi. Sementara ada juga berpendapat tahun 198 ataupun 813 Masehi. Konon, Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh keluarga Naubakti yang menaruh dendam kepadanya. Beberapa manuskrip puisinya masih tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodiana, dan Mosul. Di tangan para orientalis itu, karya Abu Nawas dipelajari dan dikenang. Mereka memang lebih dulu mengenal Abu Nawas ketimbang umumnya kita yang hanya bisa menertawakannya. Pada suatu saat, Abu Nawas datang ke sebuah bukit melihat hilal untuk menentukan awal bulan Syawal. Ia melihat Sulaiman bin Abi Sahi, seorang ulama yang sama sekali tak memperdulikan kehadirannya. Abu Nawas lantas menyeletuk, "Bagaimana Anda bisa melihat bulan, sementara saya yang di dekat Anda saja tidak melihat?" Sulaiman pun marah besar. "Aku melihat kamu berjalan mundur sampai masuk kembali ke dalam rahim Jalban." Seketika itu juga Abu Nawas melontarkan syair-syairnya dan Sulaiman juga membalasnya. Ada cerita tentang lelucon untuk Abu Nawas. Konon, sebelum mati, keluarganya mengkafani dengan kain kafan bekas. Ketika malaikat Mungkar dan Nakir datang ke kuburnya, Abu Nawas menolaknya. "Ya Tuhan, kedua malaikat itu tidak melihat kain kafan saya yang sudah compang-camping dan lapuk ini. Itu artinya saya penghuni kubur yang sudah lama." Kedua malaikat itu pun pergi meninggalkannya. Dan tentu saja ini hanyalah lelucon yang menggambarkan sosok Abu Nawas yang memang jenaka. Kematian Abu Nawas memang penuh dengan misteri. Ia dimakamkan di Syunizi di jantung kota Baghdad. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Ashumi. Suatu malam ia bermimpi melihat Abu Nawas yang sudah almarhum. Ashmu'i bertanya tentang syair-syair Khomariyatnya yang sangat memuja minuman kerasnya itu. Abu Nawas menjawab,
aku masih menyisakan satu syair yang paling indah. Lantas Abu Nawas membacakan syair itu yang dihafal oleh Asmu'i. Penyair Abdullah bin Mu'taz juga meriwayatkan banyak syair gubahan Abu Nawas yang ia hafal melalui mimpi setelah Abu Nawas sudah lama meninggal dunia. Dan inilah sedikit kisah tentang Abu Nawas, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.